Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue ingin ngebahas tentang si Rock Raid Racer, sang pemimpin di kelompok BAM. Oke, langsung saja. Rock Raid Racer, nama belakangnya merupakan nama dari spesies dirinya. Rock juga selalu memanggil orang lain dengan sebutan kura-kura, karena di tempat asalnya hanya ada spesies mereka dan kura-kura, sehingga mereka menganggap semua orang sebagai kura-kura kecuali diri mereka sendiri. Rock awalnya memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, namun karena dia salah membuat kesal seseorang, Han Sung-yu membuat tubuhnya menjadi kecil. Namun sebenarnya Han Sung-yu memberinya kompresi, sehingga Rock dapat kembali ke ukuran semula kapan saja. Namun Rock terlihat jarang kembali ke ukuran aslinya. Rock memiliki kepribadian yang sangat keras kepala, namun dia terkadang bijaksana. Rock selalu berkata bahwa dirinya lah sang pemimpin kelompok BAM, namun itu tak sepenuhnya salah. Ketika Kun terlalu banyak berpikir atau buntu, Rock lah yang akan mengambil tindakan atau memberi Kun dorongan. Seperti ketika di ujian pintu Han Sung-yu, saat Kun terlalu banyak berpikir, Rock dengan cepat membuka salah satu pintu dan berhasil menyelamatkan tim tepat 1 detik sebelum kegagalan. Atau saat BAM sedang terpuruk karena gurunya ditangkap, Rock datang dan memberi dorongan berupa nasihat pada BAM. Rock pergi ke menara untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari yang ditawarkan oleh menara. Saat di ujian lantai 2, Rock pertama kali bertemu dengan BAM dan akan memburunya. BAM yang tak ingin bertarung kemudian ditolong oleh Kun dan melarikan diri. Namun Rock tetap mengejar mereka. Setelah itu kemudian ada pengumuman bahwa para peserta harus membentuk kelompok 3 orang. Kun dan BAM pun akhirnya sekelompok dengan Rock walaupun dengan cara paksa. Namun akhirnya mereka pun menjadi 3 sekawan dan saling melengkapi hingga saat ini. Selanjutnya kemampuan yang dimiliki oleh si Rock ini. Yang pertama ada ketahanan dan kekuatan fisiknya. Rock memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat kuat. Bahkan Kun mengatakan bahwa Rock bukan orang yang akan mati dengan mudah. Dia juga memiliki resistensi terhadap Shinsu yang cukup tinggi. Terbukti saat di ujian lantai 2, Rock dapat dengan mudah melewati penghalang Shinsu yang diciptakan oleh Reroro. Kemudian kemampuan berikutnya, Rock menempati posisi Spear Bearer. Dia dapat menggunakan tombaknya dari jarak jauh maupun jarak dekat dengan sangat baik. Digabungkan dengan kekuatan fisiknya yang besar, Rock dapat melempar tombak dengan sangat cepat dan kuat. Di awal cerita, Rock sendiri hanya menggunakan tombak biasa. Namun setelah sampai di workshop, Rock mengganti tombaknya dengan Mad Shocker. Tombak tersebut memiliki kekuatan yang cukup kuat, hingga dikategorikan sebagai senjata ranking E. Tak hanya itu, di arc kandang atau markasnya Slayer Yama, Rock sempat melempar Ancient Spear, yang mana Ruelmon selaku ranker yang bertugas sebagai Spear Bearer di kelompok Yama saja hanya bisa melempar tombak tersebut sekali, itu pun dengan tangannya yang telah bertransformasi hingga tahap 5. Dia mengatakan bahwa tombak tersebut merupakan tombak yang dipakai para Ancient dahulu. Orang yang bukan Ancient akan kesakitan saat melemparnya. Saat Rock melemparkan tombak tersebut, ia bahkan tak terlihat kesakitan. Apakah Rock merupakan salah satu Rush Ancient? Omong-omong, gue juga gak tahu atau kelewat. Tak diketahui apakah si Rock ini kembali mengambil Ancient Spear tersebut atau tidak, karena hingga chapter terbaru Tower of God, Rock masih menggunakan Mad Shocker. Atau mungkin dia menyimpannya dan hanya mengeluarkannya saat terdesak saja. Kalau benar Rock mengambil tombak tersebut bisa gokil sih, karena tombak tersebut merupakan senjata ignition yang dapat dinyalakan. Saat belum dinyalakan saja, kekuatannya sukses membuat luka parah pada Helhelam saat dilempar oleh Evan Kill. Oke, dan yang terakhir Shinsu Batu dan penghuni asli. Ya, si Rock ini memang kuat. Namun seiring berjalannya cerita, musuh-musuh yang ada juga bertambah kuat. Di dalam 3 serangkai BAM, Kun dan Rock ini sangat terasa tidak spesial. Dia hanya sekedar buaya kuat yang dapat berbicara dan melemparkan tombak. Namun di arc lantai tersembunyi dengan dibantu alat dari data Kun Edwan, Rock mendapatkan bentuk Shinsu perisai batu. Terungkap dia memiliki kemampuan tersembunyi, yaitu Shinsu sifat batu atau tanah. Dan dia juga dapat mengendalikan elemen tersebut dengan bebas. Dari mana Rock memiliki kekuatan tersebut? Apa dia memilikinya begitu saja? Tentu saja tidak. Di sini juga terungkap bahwa si Rock ini merupakan keturunan makhluk superior yang ada di menara, yaitu Native One atau sang penghuni asli. Awalnya sebelum Jahat dan 10 keluarga masuk ke dalam menara, ada raksasa yang membagi dirinya menjadi 5 makhluk yang disebut sebagai penghuni asli. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika melihat siluet yang ada, kelima bagian tersebut memiliki elemen masing-masing. Ada berlian, air, tanah atau batu, api, dan tumbuhan.
Namun semua keturunan dari penghuni asli telah dibunuh dan yang lolos pun dikutuk oleh jahat. Kun Edwan pun sampai heran karena masih ada yang tersisa dari keturunan penghuni asli. Nah, omong-omong soal yang dikutuk, di season kedua chapter 287, saat Big Brother menceritakan masa lalunya pada Yuraha, di sana dijelaskan bahwa saat Yura akan dilahirkan, ibunya mengandung bayi kembar. Dan suami dari ibu Yuraha ini merupakan keturunan orang-orang yang mengkhianati dan dikutuk oleh jahat. Mengindikasikan bahwa jahat membantai dan mengutuk para penghuni asli saat dia telah menjadi Raja Menara. Dan mungkin orang-orang yang dikutuk ini orang yang melawan jahat bersama dengan kedua orang tua Bam. Di sana juga dijelaskan isi dari kutukan jahat ada 3. 1. Keturunan dari orang yang dikutuk akan memiliki sisi wanita dan sisi pria di dalam tubuhnya. Dia juga akan kehilangan kemampuan reproduksinya. Yang kedua, kekuatan aslinya akan tersegel. Dan yang ketiga, saat melahirkan, tingkat kematiannya sangat tinggi, sehingga mereka akan punah dengan sendirinya. Inilah yang dialami oleh ibu Yuraha. Walaupun suaminya yang dikutuk, kutukan tersebut tetap bekerja pada keturunannya. Dalam penjelasan tersebut juga terlihat ada beberapa siluet yang terlihat familiar. Pertama, ada seseorang yang terlihat seperti wanita dan pria berbadan besar, mengingatkan kita pada Aka Williams untuk kutukan pertama. Lalu ada juga siluet yang mirip seperti Rak untuk kutukan kedua. Seperti yang kita tahu, saat memberikan perintah, jahat selalu memberikan 3 opsi, yang hanya harus terpenuhi salah satunya saja. Mungkin sama juga dengan kutukan ini. Data Kun Edwan juga pernah berkata kalau Rak sangat lemah untuk seseorang yang merupakan keturunan dari penghuni asli, dan mungkin kutukannya sedikit terangkat ketika sampai di lantai tersembunyi. Yang artinya Rak mungkin terkena kutukan yang kedua yang membuat kekuatan aslinya tersegel. Tapi ini hanya dugaan semata saja, bisa benar, bisa juga salah. Oke, lalu gimana kekuatan penghuni asli ini? Kekuatan dari penghuni asli sangatlah kuat. Mereka dapat memerintah dan mengendalikan elemen-elemen alam yang ada di menara dengan bebas. Salah satu keturunan penghuni asli juga ada yang membantu jahat dan 10 keluarga menaiki menara. Data Kun Edwan saja pernah mengatakan bahwa keturunan penghuni asli yang membantu mereka sangat kuat. Orang setingkat Kun Edwan pun sampai mengatakan bahwa mereka sangat kuat, yang artinya kekuatan dari penghuni asli dan keturunannya pun bukan main-main. Awalnya Rak sangat kesulitan untuk mengeluarkan kekuatan tersebut, dan dia pun sampai pada kesimpulan untuk memakan batu agar kekuatannya keluar. Saat Kun hendak diserang oleh musuh abadi Bam, Rak berhasil menciptakan sebongkah batu untuk menghalangi serangannya. Seperti yang kita tahu, Kun di sini membangkitkan kekuatan esnya. Rak yang merasa terlampaui lalu memakan lebih banyak batu lagi. Dan gilanya dia berhasil melapisi dan merubah tangannya menjadi batu. Pandangan Kun Edwan pun langsung tertuju pada Rak. Kemudian Kun Edwan mengatakan bahwa Rak merupakan penghuni asli, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saat di lantai tersembunyi, Rak juga sempat melihat ukiran yang menyerupai dirinya. Apakah itu merupakan leluhur dari Rak? Mungkin saja. Terlepas dari itu, Kun juga sempat tidak terima akan keistimewaan yang dimiliki si Rak ini. Dia berkata terkadang di dalam menara ada orang yang dapat mengubah tubuh mereka seperti Rak. Namun Kun Edwan menyangkal hal tersebut dan menjelaskan setiap kali para penghuni asli mengendalikan elemen yang ada di menara, mereka akan dikelilingi oleh cahaya dan berubah ke bentuk yang lain. Sama seperti pada saat Rak merubah lengannya menjadi batu, lengannya dikelilingi oleh cahaya putih. Saat di stasiun terakhir, Rak sudah semakin kuat dan mahir dalam mengendalikan elemen batunya. Dia membuat 2 lengan raksasa dari batu yang dapat ia kendalikan sesuka hati. Rak dan Kun juga sempat beberapa kali melakukan serangan kombinasi dengan kekuatan baru mereka. Nah, omong-omong saat di stasiun terakhir juga ada adegan yang cukup menarik. Saat Rak melihat api Evankil, dia seakan-akan tahu dan mengenal api tersebut. Apakah itu hanya adegan biasa? Apakah Evankil salah satu keturunan asli? Para Ancient juga sepertinya memiliki hubungan dengan raksasa menara. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan gue bahas sekalian dengan si Evankil di video yang berbeda. Oke, mungkin segini dulu videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.